Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis. Kita semua masih bersama dengan Ibu Helma di sini bicara mengenai bersatu dalam damai. Dan tentunya juga bicara mengenai bersatu dalam musibah itu tadi memang cukup sulit, apalagi untuk sampai kepada tahapan di mana seseorang ikhlas, damai, tenang, dan tentunya juga aman, terkendali ketika hidup bermasyarakat begitu Bu. Tadi menarik bicara mengenai empati. Empati ini memang dari segmen 1 cukup sering dibahas karena bagian dari seseorang kenapa mau menolong adalah lahirnya karena empati yang dimiliki. Nah, sebenarnya ketika orang sudah dewasa mungkin akan sulit untuk mengubah kebiasaan perilaku ketika misalkan dari pendidikan, dari lingkungan, bahkan dari asuhan yang didapatnya mungkin cukup berbeda Bu, ketika menyesuaikan dewasanya untuk kemudian sudah terbentuk karakternya untuk bisa menumbuhkan empati mungkin cukup sulit. Nah, ketika anak-anak kan semacam kertas putih untuk apa dan seperti apa, pasti orang tuanya yang akan meng-create atau menulis akan hal itu. Sejauh mana sebenarnya peranan orang tua untuk memberikan contoh kepada anak dalam membangun dan melahirkan empati tinggi oleh anak itu tadi? Ya, pasti tiap orang tua ingin ya anaknya jadi anak yang soleh, anak yang solehah gitu, anak yang peduli dengan lingkungannya. Peduli dengan orang tuanya ketika Iya masa juga, tuanya. itu juga salah satu doa ya atau harapan orang tua. Orang tua memang perlu sadar ya bahwa dia dalam mendidik anak tuh punya arah gitu. Dan salah satu ya dari sekian banyak apa yang diharapkan dari anak adalah timbulnya rasa empati tadi. Dia akan hidup bermasyarakat, dia akan punya peran di masyarakat, dan tentu saja tadi ya empati ini perlu diajarkan, perlu diteladankan oleh orang tua sehingga sejak kecil itu sudah terbentuk sebagai bagian dari karakter dan pribadi anak. Orang tua bisa memberikan model ya, menyontohkan modeling, misalnya ya tunjukkan bahwa orang tua itu menyisihkan sebagian dananya, ajak anak untuk jalan-jalan ke pasar gitu ya, jangan cuma ke mall gitu. Kemudian menghadiri acara-acara charity, datang ke, kalau misalnya ulang tahun ya, ada sebagian orang yang mau ngasih mengadakan ulang tahun, adakan ulang tahun itu misalnya di panti asuhan, itu akan membuat anak melihat ya bahwa ada sisi lain dari dirinya, dari kehidupan pribadinya gitu. Dan ada pemaknaan mungkin apapun yang dilakukan bahwa ini sebagai bentuk bantuan yang kita bisa berikan kepada orang lain, begitu. Berbagi tadi. Berbagi itu tadi kuncinya. Mengajari anak untuk itu. Baik. Ya, kalau kita bicara mengenai membantu, tolong menolong ini sendiri kan memang begitu banyak ya Bu ya, dalam hal ketika seseorang mungkin dirasa terbatas ketika membantu secara materi begitu, padahal juga dirasa memiliki kekurangan dan keterbatasan itu tadi. Nah, sejauh mana sebenarnya ketika seseorang ingin membantu dan secara makna memang ingin membantu, namun daya yang dimiliki mungkin dirasa kurang begitu Bu. Iya. Membantu itu kan kadang orang membantu mikirnya uang ya, karena kita terbiasa dalam hidup yang serba mikir materi gitu. Tapi kalau kita melihat tadi dalam situasi yang genting, situasi musibah, orang mungkin tidak akan berpikir tentang uang. Apa yang bisa aku lakukan? Ini orang muda biasanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mereka sesuai dengan peran masing-masing mencoba untuk menolong sesuai dengan kapasitas, kemudian juga kemampuan mereka. Uang mungkin bukan, mungkin tidak sebagian orang tidak memikirkan uang, tapi sebagian orang memikirkan membantu itu tidak harus selalu berupa materi gitu. Jadi memang kembali lagi kepada hal yang memang apa yang bisa dilakukan, baik itu tenaga, terlepas dari itu semua yang paling kecil adalah doa berarti Bu ya. Nah, ya, niat tadi ya. Niat diawali dari niat, kemudian juga pasti ketika orang menolong itu ada ya terbetik mendoakan tadi. Saya pikir doa itu suatu naluri juga untuk mendoakan ya, termasuk mendoakan agar aku tidak kena hal yang serupa gitu. Iya betul, dan tentunya juga itu bagian dari bentuk empati yang mungkin ketika tidak ada yang bisa dibantu dengan keterbatasan kemampuan atau waktu tadi ya Bu ya, bisa mungkin juga dilakukan dengan doa sebagai hal yang setidaknya mungkin ada kebaikan, nilai kebaikan yang kita berikan kepada orang lain begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai merangsang untuk tetap rutin menolong Bu, kalau kita bicara mengenai menolong ini sendiri kan memang bagian dari bentuk pembiasaan diri. Kadang ketika kita sudah nyaman dengan zona yang kita miliki, banyak juga tadi yang disebutkan rasa aman daripada takut nanti dijadikan sebagai saksi di pengadilan atau hal-hal yang mungkin
semacam sudah diiming-imingi dan digambarkan dalam pemikiran bahwa akan jadi masalah baru ketika membantu orang lain itu tadi. Sebenarnya apa yang mungkin harus dilakukan untuk menstimulus kita dalam hal itu tadi, tetap tolong menolong dan membantu? Iya, sebelum ke sana mungkin ya ada satu teori yang menarik ini dalam situasi pandemi ini ya, bahwa awal-awal terjadi pandemi itu orang berada dalam zona tadi ya, takut, cemas, kemudian menarik diri. Nah itu adalah disebut sebagai zona ketakutan. Orang, aduh, nggak boleh salaman deh, gitu. Atau takut ke masjid. Nah itu kan juga satu hal yang saya pikir alami, naluriah gitu. Tetapi tidak selamanya tentu orang takut. Orang akan terbiasa, beradaptasi, masuklah dia dalam suatu zona belajar. Nah, zona belajar ini bagaimana dia beradaptasi, kemudian lepas dari pemikiran-pemikiran terhadap dirinya. Ada tetangganya misalnya yang terdampak pandemi, tidak bisa berjualan, kemudian juga penghasilan menurun, PHK itu termasuk juga. Ini zona belajar ya. Nah, di zona belajar ini diperlukan suatu tadi ya yang dimaksudkan oleh Anda tadi, sebenarnya ada di masyarakat itu ada semacam norma kewajiban untuk tolong menolong. Nah kalau Anda ingin ditolong, kalau Anda ingin menjadi masyarakat yang baik, ada norma, yuk kita saling menolong. Gotong royong tadi ya, mungkin setengahnya agak terpaksa, tetapi karena ini kewajiban sosial harus dilakukan. Nah di sini juga orang akan tergerak gitu. Awalnya mungkin sekedar memenuhi keinginan orang lain, tapi ini nanti dia akan merasakan ya dampaknya, efeknya, kemudian juga berimbas kepada oh iya ini peran saya gitu. Baik, peranan sebagai warga negara Indonesia kan memang kita dituntut untuk mentaati akan perundang-undangan, bayar pajak dan lain sebagainya. Iya. Nah salah satu di luar dari itu, apakah itu juga bagian kontribusi kita dalam menolong negara, atau ada hal lain semacam jenis-jenis pertolongan yang atau semacam hal yang mungkin bisa kita lakukan, Bu, dalam kehidupan? Ya, itu satu hal yang kayak bayar pajak tadi dan lain sebagainya, ya, mungkin itu bagian dari kewajiban ya. Kewajiban. Kemudian juga mau tidak mau kan itu kan. Kalau gotong royong itu bagian dari tanggung jawab sosial ya, tetapi juga secara pribadi orang juga punya tanggung jawab pribadi. Dia sebagai pribadi bahwa apa yang dilakukan itu memang niat pribadi untuk lillah gitu. Itu juga penting, dan juga bahwa perilaku atau tindakan menolong itu tidak hanya sekali selesai, tetapi untuk jangka panjangnya tadi ya. Jangka panjang seperti itu ya. Baik. Sehingga diperlukan lembaga-lembaga, saya pikir lembaga penyandang dana, lembaga distributor dana gitu ya, dan juga lembaga bagi penerima dana juga. Baik. Karena korban banjir kemarin juga dana atau bantuan itu menumpuk di wilayah dan kota, tidak merata, tidak terjangkau gitu. Betul. Ini juga mungkin dituntut keprofesionalitasan ya. Baik. Dan bahkan ada beberapa juga yang semacam menguasai akhirnya. Iya. Nah itu yang terjadi di fakta di lapangan, bahwa sebenarnya bantuan tersebut harapan dari para dermawan ini untuk kemudian dibagikan secara merata, tapi semacam diakui oleh mungkin panitia dari posko kadang, dan itu juga banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat. Termasuk korupsi dana bansos ya. Nah, korupsi dana bansos ataupun juga itu kan korupsi skala kecil kan Bu ya, kalau bicara mengenai posko banjir dan sebagainya. Dan itu peruntukannya nepotisme, mungkin keluarga yang lebih diutamakan, padahal BLT. mungkin secara keseluruhan masyarakat yang ada di daerah sana yang mungkin terdampak. Kita akan bahas hal lainnya Bu di segmen keempat. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.